Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumpi bergizi bareng Mak Muri edisi ke-24 Muri 100 Days Challenge. Hari ini Mak Muri seru kan, backgroundnya warna kuning. Jadi ini aku lagi di kamar anak aku nih, ngumpet dulu ya. Karena di ruangan-ruangan lainnya sudah banyak kegiatan. Jadi aku rumpinya ngumpet nih kamar anak aku, senangnya warnanya ngejreng-ngejreng emang ya. Oke, teman-teman, hari ini sesuatu yang dahsyat kalau menurut aku ya. Sama sih dengan dahsyatnya narasumber yang lain, tapi memang aku selalu berusaha untuk mencari perbedaan ya, topiknya, sehingga kita bisa dapat banyak apa namanya ya, banyak ilmu, banyak insight ya. Oke, nah ini sepertinya sudah bergabung narasumber kita. Salam Joya underscore Grosir. Di tempat teman-teman hujan nggak? Di tempat aku hujan, alhamdulillah tadi hujan gede. Sekarang udah tinggal rintik-rintik tapi masih lumayan padat nih. Sudah muncul. Assalamualaikum. Belum ada suaranya nampaknya. Ma, bisa mendengar suara aku nggak? Wah, Ma, suaranya belum masuk. Teman-teman bisa dengar suara aku nggak? Boleh dong ketik di komen, bantuin. Bisa dengar suara aku nggak? Sama dengar suara Mak Siti. Di bawah aku nih ada Mak Siti nama panggilannya. Teman-teman udah bisa dengar suaranya belum ya? Suara Mak Muri ada, kata Mak Ade Irma. Halo, Nah, ini assalamualaikum. kedengaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ada nih. Mak, silakan kenalan dulu sama teman-teman aku nih. Bentar, Mak, bentar, mesti beres-beres ini dulu, bentar. Belum Oke. pas. Oke, ada, Mak. Wih, ya cantik. Ya, Silakan Mas Siti assalamualaikum. kenalan. Oke, Mak. Waalaikumsalam. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria Siregar, owner dari NSA Group, produsen karpet karakter, bantal karakter, dan berbagai jenis konveksi bagian handmade. Gitu, Mak. Masya Allah. Ini teman-teman, Mak Siti ini produsen sekarang ya. Produsen, bantal karakter, karpet karakter. Tadi apa Mak yang terakhir agak keputus? Konveksi apa? Dan berbagai jenis handmade, Mak. Handmade seperti sajadah, bantal sofa, ya sejenisnya lah, Mak. Berarti itu jual ready stock atau kita bisa pesan custom? Custom, Mak. Banyak yang custom sih, Mak. Wah, asik ya bisa custom. Berarti kalau dia ada sejadah. Wah, ini siap-siap nih teman-teman nih. Kita hari ini menemukan produsen tangan pertama kalau teman-teman mau bikin sajadah custom. Bisa ada minimum order nggak, Mas Siti? Kalau minimal order, kalau untuk dia langsung gitu nggak ada sih, Mak. Kecuali kalau mau daftar distributor, agen, atau reseller, Mak. Oke, jadi nih teman-teman, jadi ternyata kalau teman-teman bikin sejadah buat sendiri ya, atau hadiah buat mama, atau buat kompakan satu keluarga, atau buat di kantor, buat di online shopnya bisa ternyata nih. Mas Siti ada barangnya nggak sih? Ada barangnya nggak di sekitaran Mas Siti yang bisa diliatin kayak apa gitu? Oh, ada, Mak. Bentar ya, Mak. Ih, asik. Bisa lihat loh teman-teman nih, produsen tangan pertama. Tadi ada apa? Bantal karakter, karpet karakter, kemudian sejadah, bisa macem-macem. Oh, itu tujuh ya. Bantal sofa juga ya. Ih, lucu banget. Nah, Wah, ini bantal sofa, mama nah, langsung mupeng ini ya. yang banyak.
Ini yang banyak orang pesen ini mak, taplak meja ya, taplak meja rasul, taplak meja. Kalau untuk sajadah mesti diambil mak. Ini kebetulan tadi pas mau foto sih mak. Oh iya iya, yang udah sejadah nggak usah dulu, kita ngerumpi aja dulu deh. Iya. Oke. Nah, tadi tuh ya beberapa contoh produknya. Oke, Mas Siti. Nah, ini kan sekarang bisnisnya produsen nih. Katanya ya, dengar-dengar nih ya, Mas Siti dulu bisnisnya bukan ini ya, tapi bisnis yang lain. Boleh cerita sedikit perjalanannya? Oh iya mak, awalnya kan saya mulai bisnis itu sebenarnya udah dari sekolah. Nah, udah dari sekolah, saya itu bisnis untuk makalah lah, buat cetak foto gitu, buat undangan. Jadi memang awalnya itu percetakan gitu. Karena memang hobinya di bagian desain sebenarnya. Desain grafis gitu kan, memang hobi dari SMP sih udah hobi itu, udah buka usaha itu. Kemudian kuliah juga dilanjutkan itu, ditambah kerajinan flanel, kebetulan memang hobi untuk yang kreativitas, memang hobi gitu kan. Dari perjalanan flanel itulah ketika setelah menikah gitu kan, dilanjut kerajinan flanelnya, mahar, mahendi. Kemudian ada permintaan ini buat karpet mak. Nah dari sinilah berawal mak, karpet ini karena permintaan pelanggan sih mak. Permintaan pelanggan minta buatkan karpet. Nah saat itu karena memang nggak tukang jahit mak, memang saya juga nggak pandai jahit, awalnya ragu gitu mak. Tapi ingat gitu, ada salah satu pesan ustadz ya, dia bilangnya kalau kita udah dapat kesempatan jangan tinggalkan gitu, harus diambil. Karena kebetulan orang tua juga kakak bisa menjahit, ya dimanfaatkanlah momen itu mak. Aduh, warna-warna. Oke, jadi bermula dari permintaan pasar. Dari pasar ada permintaan, kita nggak bisa, iyain aja dulu ya, kemudian cari solusinya. Nah, ternyata alhamdulillah orang tua dan keluarga ada yang bisa menjahit. Terus itu udah mulai dari tahun berapa, Pak? Akhir tahun 2015 mak. Akhir tahun 2015. Nah, kalau dari, berarti kan sekarang udah 5 tahun, masuk tahun ke-6 ya. Udah sejauh ini, nah itu kayaknya bawa sesuatu tuh kayaknya. Peluk-peluk sesuatu tuh kayaknya tuh. Ah, lucu banget. Itu bantal karakter ya namanya ya? Iya, ini bantal bunga mak. Bantal sofa bentuk bunga. Bantal sofa bentuk bunga, ya Allah lucu banget. Nah, yang kayak gitu-gitu juga bisa pesan custom dan juga bisa jadi mitra ya, Mak ya. Kalau yang penjualannya berarti gimana, Mak? Bisa daftar jadi distributor, agen sama reseller gitu ya? Iya, bisa mak. Kita kan ada ketentuan kalau distributor itu kita batas wilayah gitu kan. Kebetulan karena kebiasaan ini kan awalnya ada pelangganan dari lama gitu. Jadi untuk biasaan distributor ada 3. Karena itu juga pelanggan lama kita dari awal merintis gitu. Kemudian untuk yang lain maksimal 2 sih mak kita batasi. Kita lihat dulu lah luas wilayahnya. Kalau memang wilayah luas, maka kita bisa tambah. Gitu. Tapi untuk saat ini. Oke. Kalau distributor, berarti kalau sekarang masih open distributor untuk kota-kota tertentu gitu ya, Mak? Masih, Mak. Kita masih open distributor untuk kota-kota tertentu. Kalau distributor yang sudah ada, berapa banyak, Mak? Sekitar 10, Mak. 10 distributor. Kalau agennya? Kalau agen kan itu yang mengelola distributor. Oh, juga. Gitu. Iya. Ketika jadi kita lihat, jadi kalau di pusat hanya terima distributor aja, nanti agen reseller mereka yang urus gitu ya? Iya, tapi masih ada reseller kita yang lama ini, yang pelanggan lama, masih tetap mau sama kita, tuh mesti kita layani dulu gitu kan. Tapi kalau untuk yang baru, kita akan pindah alihkan gitu ke distributor mah. Jadi kalau reseller yang lama udah berapa banyak, Mak? Kalau reseller, Mak? Nah, kalau reseller, Mak, kalau kita totalkan dari semua distributor, hampir 1.000, Mak. Hampir 1.000. Banyak kalau banget. Dari semua distributor. Dari 10 distributor aja di total udah sampai 1.000 reseller, Masya Allah. Ya, ini
Karena kan keberkahan masing-masing ada yang rezekinya. punya reseller 200, 500, begitu. Masya Allah, ya ini rezekinya dari seorang ibu rumah tangga, nggak cuma buat diri sendiri, tapi buat lebih dari 1.000 orang. Nah, Mak, waktu awal-awal merintis ya, sampai dengan pertumbuhan sekarang, itu gimana sih, Mak? Apa yang Mak lakukan nih, sehingga omsetnya luar biasa ya, berlipat ganda terus, Mak, boleh ceritain? Ya sebenarnya Mak, kalau apa yang dilakukan di awal, awalnya cuma modal impian sih Mak, impian gitu kan. Impian dulu pertama kali mulai usaha ini punya impian gitu, bahwa suatu saat nanti usaha ini akan besar dan memperkerjakan banyak orang gitu kan Mak. Masya Allah. Kemudian saya juga pernah mengatakan, insya Allah ini kan saya memang tinggal di kampung gitu kan Mak. Dulu juga pertama kali Mak numpang sama di rumah orang tua, numpang, kemudian cerita sama kakak, kita sama keluarga, insya Allah nanti suatu saat ini beberapa rumah dari sini ini akan saya beli semua gitu. Masya Allah. Alhamdulillah satu persatu Mak gitu, udah ibaratnya udah berjalan mau masuk tahun ke-6, udah 4 rumah sih yang kita beli. Masya Allah. Jadi diawali dengan, mungkin kalau orang lain bilangnya gila ya, mimpi gila ya, mimpi Iya. gede banget tentunya. Bener Mak. Tidak ada keraguan karena meyakini bahwa Allah bisa kok mewujudkan itu. Jadi Iya. ya udah, mimpi mah bebas ya, mimpi mah gratis gitu kan ya. Nah, Enggak, kemudian betul, Mak. mulai, mulai dari mimpi gila bahwa ini bisnisnya akan besar, bermanfaat untuk orang banyak, bahkan sudah punya bayangan, oh ini nanti rumah-rumah tetangga kita beli nih, wah gitu kan ya, menjadi orang gila dulu, mimpinya luar biasa. Nah, tadi kan diawali dengan mimpi besar, sehingga energi yang dihasilkan, keyakinan yang dihasilkan juga besar. Nah, apa sih Mak yang dilakukan di awal tuh ya ketika merintisnya? Halo Mak. Ketika Apa, Mak? dilakukan di Putus-putus, awal Mak. merintisnya seperti apa, Mak? Halo Mak, putus-putus. Sudah kedengeran sekarang? Mak. Halo, udah kedengeran sekarang? Ya. Sekarang udah Halo, kedengeran Mak. belum? Udah ada Mak, udah. Oke. Yang ketika di awal merintis, apa Mak yang dilakukan? Ketika awal merintis, ya yang pertama yang dilakukan itu, ya kita yang pertama kali harus menerima segala, kita harus sering cari konsumen. Karena kan yang awalnya ini pasti konsumen dulu yang mau kita cari. Kalau enggak kan enggak ada orderan gitu. Jadi kita buat penawaran-penawaran ini. Penawaran, kita datang-datangi siapa yang punya jualan boneka, jualan kayak gitu, kita datangi Mak. Kita datangi, kita tawarkan, kita datangi. Ya saat itu ya saya jadi adminnya, saya jadi packagingnya, saya juga bantu semua sendiri. Paling dibantuin sama mama dan kakak gitu kan, sama ada beberapa kemanakan. Jadi memang awalnya ya kita kerjain sendiri semua Mak. Ya kita awal yang dilakukan itu kita datangi gitu Mak. Kita harus jemput bola lah. Kalau dilakukan kita harus berani jemput bola dan kita menawarkan. Karena semua orang nggak tahu gitu kita itu produksi apa, karena kan masih baru. Dari satu pelanggan sih Mak awalnya. Pelanggan itu dari satu orang. Untuk karpetnya dari satu orang. Karena dulu 1 bulan tuh hanya 1 karpet yang terjual Mak. Masya Allah. Dari murah. Dari satu orang itulah merambah Mak, mulut ke mulut. Ada yang bilang kan akhirnya orang tahu gitu Mak. Kita juga pakai media online juga kan Mak, pakai media online gitu, Facebook sama dulu masih udah WA. Tapi masih kuliah di Facebook Mak dulu Facebook. Oke, jadi kalau dari aku tangkap nih, diawali dengan canvassing namanya itu ya. Jadi kita mencari orang-orang yang memang sudah jualan boneka-boneka, kita datangin, kita prospekin mereka. Itu yang secara offline-nya, kemudian secara online-nya memanfaatkan Facebook gitu ya Maya. Dan akhirnya sekarang bisa jadi sampai sebesar ini, Masya Allah. Nah, Mak, sebenarnya tadi kan berarti diawali dengan sendiri juga teman-teman. Jadi teman-teman yang sekarang mau memulai bisnis, jangan ragu untuk memulai dengan diri sendiri dulu aja ya. Bahkan dulu Mas Siti nggak punya karyawan nih. Kalau sekarang total karyawannya berapa, Mak?
sekitar 25, Mak. 25 orang. 25 karyawan, wah banyak, Masya Allah. Dari seorang ibu rumah tangga bisa kasih rezeki buat, oh istilahnya ya rezeki mah dari Allah ya Maya. Bisa Iya, betul, Mak. 25 karyawan ya, dan lebih dari 1.000 reseller, Masya Allah, tabarakallah. Nah, Pak, tadi kan mulai merintis sendirian ya, kemudian mulai kanvasing, kemudian online di Facebook. Nah, pada akhirnya kok bisa jadi segede gini sih, Ma? Apa aja sih yang dilakukan? Marketing katanya dengan marketingnya nggak cuma marketing ini ya, marketing ini dan marketing lain. Nah, dua-duanya dong boleh dibocorin. Jadi saya, Mak, dulu ada ngikuti salah seorang ustadz gitu kan, Mak. Ya kita kenal lah Ustadz Yusuf Mansur gitu kan, Mak. Jadi dari waktu kuliah itu saya betul-betul ngefans nih sama Ustadz ini Yusuf Mansur. Bagaimana untuk marketing langit gitu. Jadi apa-apa yang sudah Yusuf Mansur suruh gitu untuk praktekkan, alhamdulillah pelan-pelan dipraktekkan dari mulai semua lama yang diajarkannya, bagaimana menghindari 10 dosa besar, kemudian yang lain lah gitu, Mak. Kemudian awalnya saya nggak tahu bahwa hutang bank itu riba gitu kan. Hutang bank itu riba. Jadi dulu kami sebelum buka ini kan suami juga udah punya usaha gitu kan, Mak, usaha percetakan. Awalnya juga kami semua hutang bank, semua kita ambil itu bank, mobil bank, semua bank, sudah motor semuanya lah dari bank. Bahkan ya televisi pun kita leasing gitu. Saking sukanya dulu sama yang kayak gitu, Mbak. Akhirnya karena memang qadarullah waktu saat mula usaha itu dimulai gitu kan, Mbak, kakak saya meninggal dunia, Mbak, meninggal dunia pada saat 1-2 bulan lah, 2 bulan, 3 bulan lah, 3 bulan usaha saya berjalan. Di saat itu saya numpang sama di rumah mama. 3 bulan usaha itu berjalan, kakak saya meninggal dunia kecelakaan. Kebetulan kakak saya ini membantu untuk modal, karena modalnya juga nggak banyak, Mak. Dulu 1 juta, Mak, modalnya cuma 1 juta kan, Mak. Itu dari modal dia gitu kan, kita pinjam untuk belanja kain gitu kan, Mak, belanja kain. Kemudian dia juga sering ngasih pesan gitu kan, Mak. Sering ngasih pesan, kemudian dia bertanya gitu kan soal bank itu. Saya lah orang yang sering bilang bahwa utang bank itu nggak riba gitu kan, Mak. Akhirnya dia juga ada ngambil bank gitu kan, Mak. Kemudian setelah meninggal beliau beberapa bulan setelah, akhirnya mengambil bank, Mak. Mengambil bank beberapa bulan setelah mengambil bank itu, beliau hadir di mimpi saya, Mak. Beliau hadir di mimpi saya dan bertanya gitu, coba cari tahu dulu apa itu riba. Dan dari sinilah awal mulanya, Mak, sebenarnya. Awal mula titik balik kehidupan saya sedang mencari ya siapa diri. Disitulah saya mulai mencoba berhijrah. Yang dulunya saya juga dulu pakai jilbab itu saya kayak ini, Mak, apa namanya? Seperti pasar ya, Mak, buka tutup gitu, Mak. Kemudian juga ya dahlia lagi, Mak, masih botol gitu, banyak nggak ngerti. Ketemulah buku Masatwari. Dari Masatwari itu saya belajar banyak. Dari situlah akhirnya saya memutuskan untuk pelan-pelan merubah diri. Pelan-pelan merubah diri. Dari mulai merubah diri, Allah hadirkan, Mak, kemudahan itu yang Masya Allah memang di luar nalar sebenarnya, Mak. Yang dulunya awalnya saya berkata kan ingin beli rumah, insya Allah tahun depan ini saya beli. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah bantu mudahkan. Kemudian dari riba itu saya mulai belajar. Apalagi yang setelah riba, sedekah, Mak. Sedekah. Ketika kita sudah mendengar, jadi ya Ustaz Ismail kan saya bilang sedekah. Latih diri kita untuk percaya sama Allah, latih diri kita untuk membangun tauhid, dan itu benar-benar saya latih. Saya latih dari awal. Di saat memang kondisi saat itu waktu kuliah saya sempat nggak makan, Mak, gara-gara saya tidak punya uang lagi gitu saat kuliah. Saya harus biaya kuliah sendiri karena orang tua nggak sanggup biaya lagi. Kemudian saya berjuang sendiri gitu waktu kuliah. Dan ceramah-ceramah Ustaz Yusuf Mansur lah yang menguatkan saya untuk memiliki tauhid kepada Allah.
percepatan rezeki lainnya, salah satunya dengan zakat. Karena memang dulu saya sempat nyatakan gitu, ya Allah, karena saya pernah gitu, pernah kejadian yang bikin saya miris waktu kuliah saat mau melamar kerja. Jadi saat mau melamar kerja, kebetulan bimbel punya, mohon maaf, punya non muslim, punya orang Hindu. Jadi saat saya bekerja, saya pakai jilbab, kemudian dia bilang, kamu Islam, saya nggak menerima Islam di sini. Jika kamu mau kerja di sini, silakan, tidak boleh sholat dan tidak boleh memakai pakaian muslim, harus mengikuti peraturan di sini. Di saat itu lama hati saya berkata gini, ya Allah, izinkan ya Allah, suatu saat nanti hamba punya usaha yang mana sholat itu diwajibkan di sini, yang mana semua ketentuan kamu akan kita hadirkan di sini. Ya Allah, izinkan ya Allah, suatu saat nanti kalau engkau izinkan hamba menjadi orang sukses, izinkan hamba sukses membawa nama Muslim. Nah itulah, karena ya sakit hati tuh. Sakit hati kok, kita ini muslim kok ditindas gitu. Kita punya Allah kan, kalau isu masuk sering bilang gitu kan, kita ini punya Allah gitu. Kenapa kita yang punya Allah kita nggak yakin gitu. Disitulah saya harus yakin. Kemudian terpacu juga dengan warung steak and sigma. Warung steak and sig, di situ kan sering ada azan. Kemudian ketika saya makan di sana, saya melihat ada waktu dua. Jadi karyawannya ada absensi sholat duha. Kemudian ada belajar tahajud. Jadi saya juga berdoa, Mak, ya Allah, jika bersedia nanti kau izinkan saya punya usaha, ya Allah izinkan hamba punya usaha, yang mana setiap azan berkumandang kami sama-sama sholat berjamaah di masjid. Yang mana sebelum bekerja kami belajar Al-Quran, yang mana sebelum bekerja kami sholat duha. Jadi ya dari pengalaman bisnis orang lain itulah, Mak, yang menguatkan saya, yang saya belajar. Kemudian ada satu lagi juga, tukang bakso yang terkenal juga di Medan. Saat itu setiap malam Selasa mereka mengadakan pengajian setiap bulan, Mak. Jadi saya namanya anak kos suka yang gratis kan, Mak. Jadi setiap malam Selasa di akhir bulan mereka selalu membagikan bakso secara gratis yang ikut pengajian, Mak. Gitu juga doanya, Mak, ya Allah, kalau suatu saat nanti hamba bisa sukses, ya Allah, hamba ingin bisa ngasih makan banyak orang. Mana kayaknya sakit hati gitu, nggak bisa makan, mau makan gitu sesuatu kayak sakit hati gitu. Dan biarkan keluargaku kayak aku gitu. Jadi saat itu kena, ya itulah kekuatan impian, kenapa bisa percepat, mungkin salah satu kekuatan impian. Kemudian bagaimana kita pasrah sama Allah, Mak. Akhir kita itu benar-benar ya harus kita perbaiki. Jika kita mau mendapatkan yang terbaik, ya perbaiki hubungan kita sama Allah gitu kan, Mak. Kemudian ya sedekah, Mak. Sedekah itu tidak menunggu di saat sempit kepala, Mak. Jadi setiap kali ada problem gitu, ada masalah di tempat usaha, yang pertama kali kami cek adalah, mungkin kita sholat berjamaahnya ketinggalan gitu, atau mungkin kita juga paginya gini gitu. Jadi setiap ada kejadian yang gak enak di perusahaan, kita sering pertama kali yang kita cross check adalah tentang bagaimana hubungan kita sama Allah, yang pertama kali. Baru yang kedua kita akan cek tentang mungkin kita ilmunya kurang untuk ini yang ini belum tahu. Nah itu makanya saya semenjak 2017 itu, Mak, pertama kali saya ikuti Wirausaha Muda Mandiri, kebetulan saya juga satu kepala. Di saat itulah saya terpacu bahwasanya berarti bisnis itu tidak bisa dijalankan hanya modal percaya, hanya modal keyakinan tanpa ilmu. Nah itulah, Mak, di saat itulah saya akhirnya, nggak bisa, kita harus belajar. Ya, saya akan buktikan, saya juga, soalnya saya belum pernah naik pesawat ya, Mak. Jadi saya buktikan, suatu saat saya akan ke Jakarta dengan biaya sendiri, tanpa biaya dari siapapun, saya akan belajar di sana. Dan alhamdulillah makabulkan di bulan 10, ya itu di KSN, Mak. Mungkin Mak ngisi juga, Mak, di saat itu, Mak. Ada ngisi, Mak? Jadi ada. Di Sentul itu, ada ngisi, Mak? Ada. Jadi di saat di Sentul itu lah, Mak, akhirnya saya ketemu dengan banyak, salah satunya Kang Randy, ya, kemudian Kang Dewa, banyaklah orang-orang besar
yang saya ikut foto bersama mereka, saya foto semua, saya tempelkan di dinding tempat usaha. Suatu saat saya akan besar kayak orang itu gitu, Mak. Jadi kayak memacu lah, memacu gitu ya. Memacu. Jadi setelah pulang dari sana lah, Mak, yang malamnya itu ada pembagian sedekah sama 10.000 anak yatim, Mak. Sedekah sama 10.000 anak yatim. Saya dudukkan ini, udah uangnya pas-pasan, ya udah sedekahkan aja banyak-banyak. Alhamdulillah setelah pulang, Mak, langsung ada yang order karpet karakter 30 stand. Disitulah mulai, Mak. Setelah pulang dari situlah, Mak, akhirnya ini pelan. Disitulah saya tahu bahwasanya selain keyakinan, selain kita percaya, selain kita punya mimpi besar, kita punya ilmu untuk meningkatkan kapasitas omset kita. Di situ saya mulai belajar, baru sampai sekarang saya terus belajar itu, Mak. Jadi ya cara meningkatkan omsetnya itu tadi dengan marketing langit dan marketing bumi. Jadi kalau saya prinsipnya yang pertama kali harus di-cross-check itu adalah marketing langitnya. Ketika marketing langitnya kita sudah, oh ini salah, ini udah ketemu ini semua, Mak, maka kita perbaiki. Setelah itu kita perbaiki marketing buminya. Kita cari tahu, oh, mungkin pemasaran kita kurang, oh mungkin kita ada yang salah ini, oh ini mungkin kita ada yang barang sering reject. Nah itu, Mak. Jadi yang pertama kali harus diperbaiki itu marketing langitnya. Jadi kalau saya melihat kenapa Allah memberikan rezeki ini, kalau menurut saya memang cepat gitu, Mak. Kalau menurut saya secepat ini ya ketika saya project, yaitu, Mak, salah satunya bagaimana kita terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi marketing langit dengan marketing buminya balance ya. Bukan hanya marketing langitnya aja, tapi marketing buminya sebagai cara kita memantaskan diri di hadapan Allah untuk diberikan kemampuan untuk mengelola bisnis yang besar. Jadi bisnis juga bertumbuh dulu masih sendirian, kemudian karyawannya mulai ada, kayak sampai banyak, sampai 25 orang. Ini juga bagian dari kita memantaskan diri ya, Mak, ya, dengan kapasitas keilmuannya, kapasitas ilmu-ilmu teknisnya, pemasaran, pengelolaan SDM, dan sebagainya. Tapi yang juga yang menjadi prioritasnya Mas Siti menjalankan bisnis adalah perbaiki dulu marketing langitnya. Pertama, koreksi diri sendiri, apakah dari kewajiban-kewajiban kita ke Allahnya ada yang masih lewat nih, ada yang harus diperbaiki lagi. Kemudian sunnah-sunnahnya diperbaikin, dan yang paling penting juga adalah sedekahnya tadi yang juga paling jor-joran gitu ya. Kan katanya bahkan sedekahnya sampai bikin merinding ya, Mak. Sedekahnya apa di luar logika kali ya gitu ya. Kan katanya memang sedekah yang paling baik adalah sedekah yang kita cintai ya, milik kita yang kita cintai itu yang paling dahsyat, karena kita mungkin agak gemeteran ya ketika, wah ini kan kesayangan aku, atau adanya cuma segini-gininya gitu ya, tapi ketika kita bisa mensedekahkan itu lillahi ta'ala, Allah pun balasnya luar biasa gitu ya, Maya, sehingga sekarang dari nol, dari modal cuma 1 juta, sekarang omsetnya luar biasa. Aku nggak berani nyebutin karena nanti harus pajak ya. Pokoknya omsetnya luar biasa. Dan kemudian sampai resellernya itu lebih dari 1.000 orang, teman-teman. Masya Allah. Silakan teman-teman yang mau bertanya boleh ketik di komen. Ini ada Mak Lia Herliani Andika Kerudung, marketing langit dan marketing bumi. Ya betul banget. Nah, kalau yang menarik sebenarnya kan kalau tadi marketing langitnya udah disebutin ya, gitu. Nah, kita lihat dari marketing buminya nih. Yang paling pertama ya dilakukan sama Mak Siti adalah kita memahami keinginan pasar. Jadi ketika kita menjalankan bisnis, bukan idealisme atau keinginan kita, gitu ya, Mak ya. Oh, pasar butuhnya ini, pasar keinginannya seperti ini. Maka Siti betul-betul orientasinya adalah apa yang dibutuhkan pasar, bukan hanya idealisme keinginan kita. Memang Mas Siti ini di dunia kreasi, tapi kreasi seperti apa yang dibutuhkan sama masyarakat dan diinginkan masyarakat. Nah, diadaptasi deh sama Mas Siti gitu ya, Maya. Nah, kan kadang ini kalau kita menerima ada kritikan ya, pastilah ya, sering lah ya ada kritikan, komplain, kurang apa bagaimana gitu. Gimana sih, Mak? Apa namanya ya, hatinya ya, menata hati untuk bisa menerima kritikan dan saran yang kadang pedes gitu. Kalau saya pribadi, Mak, ya tidak pernah membawa baper gitu segala kritikan, karena menurut saya segala kritikan itu pasti ada satu pelajaran untuk memperbaiki diri. Jadi setiap kritikan apapun dari pelanggan
kami selalu welcome. Jadi kita ajarkan untuk kita terima kritikan mereka. Jadi dari kritikan mereka itu kita tahu produk kita ini betul-betul dibutuhkan enggak, gitu. Produk kita ini udah bagus belum, produk kita ini diterima enggak sama reseller mereka. Jadi sebenarnya kalau ada yang kritik, saya malah senang. Sebelum mereka kritik pun kadang saya bertanya, kira-kira produk yang kami launchingkan ini diterima nggak pasar? Nanti kalau misalnya kayak menghilangkan satu produk gitu kan, Kak. Jadi mereka nanti komplit, Kak, kayak mana Kak? Kalau kita ini janganlah Kak, gini-gini kita akan terima. Kemudian kita akan tanya juga, Kak, gimana produk yang baru kita itu ada saran masukan nggak? Nah, nanti orang itu langsung, iya Kak, ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Jadi sebelum mereka kritik, kita langsung tanya gitu, produk kita itu udah pas belum, udah cocok belum, ada yang perlu diperbaiki atau enggak. Jadi memang kalau kritik itu udah jelas pastinya, namanya dunia kreasi, pastinya mungkin ada yang salah dari produk kita gitu. Jadi welcome aja kalau untuk kritikan, nggak pernah baper sih Mak. Nah, catat ya, Mak. Justru harusnya kita duluan yang minta feedback sama mereka ya, kritik dan sarannya, dan harus menerima itu bagian dari proses perbaikan. Bahkan sebenarnya yang lebih memahami produk yang bagus itu konsumen memang, karena standar kita bagi kita udah bagus kok gitu ya, tapi bagi mereka ternyata masih perlu beberapa kali lagi ada penyempurnaan. Masya Allah, buka hati untuk bisa menerima saran dan kritik agar bisnis kita bisa bertumbuh terus. Nah, Mak, kalau dari tadi karyawan 25 orang, itu bagian apa aja, Mak? Terbanyaknya di produksi, Mak. Produksi kita sekitar 20 orang. Produksi 20 orang. Jadi kalau admin itu, tapi sekarang adminnya 4. Nah, adminnya bagian apa aja tuh, Mak? Ya, Mak? Adminnya bagian apa aja? Adminnya satu pembuat konten, ya, Mak, konten. Satu untuk konsumen, untuk CS gitu. Kemarin itu pertama kali kita udah ada copywriter-nya, gitu, Mak. Sudah ada content creator, kemudian CS sudah ada. Tapi karena karyawan lama ini banyak yang sudah berhenti, jadi ini kan kita pakai karyawan baru. Akhirnya kita ngulang lagi, Mak. Jadi tahun ini kita banyak sih, Mak. Banyak harus belajar dari awal karena admin udah berpindah alih lah. Gitu. Jadi tinggal satu admin yang lama dari 5 orang. Oke. Proses bertumbuh ya, Mak ya. Proses bertumbuh ya. Sekarang mau perbaikin lagi sistem manajemennya. Oke. Mak, tadi kan bilang kalau suami itu sebenarnya punya bisnis yang lain. Berarti sampai sekarang memang nggak bareng suami ya, Mak? Ya, Mak? Sampai sekarang bisnisnya sendiri ya, nggak bareng suami? Atau suami udah join? Sama suami, Mak. Udah. Sama suami. Nah, kalau berarti kan couplepreneur nih ya, pembagian tugasnya gimana, Mak? Suka ribut nggak sih? Suka ribet nggak, Bang? Kalau suami lebih seringnya ini sih untuk bagian cetak gitu. Kayak gini kan, Mak. Ini kan kita perlu cetak, Mak. Bantal lompong, Mak. Ini kan perlu dicetak. Jadi ini tugas suami yang pakai. Ini sudah ada. Macem-macem ya bentuknya ya. Jadi apa yang lagi viral, Mak, diambil. Oke, berarti salah satu strateginya juga mengikuti tren pasar ya, Mak? Tren pasar. Yang itu sejadahnya. Ini keset kaki, Mak. Keset kaki. Nah, yang ini bantal karakter, Mak. Mana sebenarnya? Ada bantal karakter, Mak. Lucu, Mak. Ini yang sofa bayi, Mak. Ini sering orang pesan, Mak. Sofa bayi, ya ampun. Nah, ini sajadahnya tadi, Mak. Sajadahnya kebetulan ini kita baru mau launching ya, Mak. Baru mau produksi karena menjelang lebaran. Ini kita pakai tas. Ini ada tasnya, Mak. Ada tasnya. Jadi sajadahnya itu seperti ini, Mak. Kayaknya empuk banget ya itu ya.
Empuk ya? Jadi Ah, kita ada anti selipnya pakai ya? tas, ada mak. Ini tasnya ada tasnya juga mak. Ya ampun, masih juga bulu-bulu ya? Ya, jadi ini proses mau launching lah mak. Insya Allah di minggu ini lah. Jadi sebenarnya kalau Amin, amin. untuk bulan Lancar, ini kami amin. banyak mengeluarkan produk yang untuk kebutuhan lebaran mak. Untuk kebutuhan lebaran. Awalnya kemarin kami terpikirkan untuk buat mukena mak. Nah, tapi setelah proses produksi sepertinya udah nggak cocok di kami gitu kalau produksi mukena. Akhirnya kami sudah membuat mukena 100 dan kami terpikirkan untuk menyumbangkannya ke yatim piatu 100 Masya mukena. Allah. Jadi kemarin Jadi kami juga, fokusnya di sejadah aja ya? ya mak, Jadi fokusnya di sejadah. fokusnya kita sebenarnya di karpet sama bantal mak. Tapi kalau untuk mau lebaran ini ya sejadah akhirnya karena terukur mukena waktu kita coba nggak cocok gitu, perhitungannya nggak cocok, jadinya akhirnya yang sudah kita produksi akan kita sumbangkan aja. Mungkin ya itu cara Allah supaya kita lebih berbagi lagi, karena ingat dulu waktu pas pandemi itu Mak Muri yang ngasih kelas kepemimpinan itu pun awalnya gitu Mak. Kita buat masker karena masker bukan produksi kami, akhirnya kita nyumbang 1.000 masker gitu. Kami nyumbang Masya 1.000 Allah. masker dan sebagian penjualan masker kami salurkan lagi ke masyarakat. Karena bagi kami saat itu bukan produksi kita. Gitu. Jadi kita ambil pahalanya. Ya alhamdulillah Mak, setelah itu Allah menaikkan omsetnya hampir 100%. Masya Allah, luar biasa ya. Oke, kita ke pertanyaan nih, Ma, dari Joya Andot Grosir. Ada kritik ya, tapi produknya jelek. Kemudian dia udah ditawarin nih, tuker barang aja, tapi nggak mau. Orangnya maunya balikin uang katanya. Gimana kalau Ma Siti mengalami kayak gitu? Pernah ada gitu Mak, pernah ada konsumen yang dia minta uang gitu. Yang seringnya sebenarnya itu arisan Mak. Orang itu kan buat arisan, kemudian minta uang. Ya kita, karena memang saya orangnya nggak mau ribet dan nggak suka ribet, jadi ketika orang tua itu kemudian ya kita kasihkan aja ke mereka, kemudian ya kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan sukses bisa order ya kembali dengan barang lain gitu. Jadi lebih seperti ya apapun ya udah kita terima aja yang orang itu mau gitu, karena kalau kita paksakan juga jadinya nanti nggak enak gitu Mak, jadinya kesannya pemaksaan. Bahkan Oh, ya, ada pelanggan kami yang dia sudah order Mak, udah ngambil barangnya dan hilang nggak bayar. Tapi ketika di order lagi ya kami terima ordernya, tapi harus bayar. Walaupun yang dulu kita sudah apa dia ada niat selesaikan, ya udah kita welcome. Kita nggak yang harus kita benci dia itu, mungkin dia saat itu lagi hilang. Saya lebih mikirnya gitu sih Mak. Ya sama Masya seperti kita yang hilang gitu Mak. Masya Allah. Jadi ketenangan hati, menyikapi semua masalah, menyikapi apa yang Allah sudah takdirkan ya. Kan kalau kalau bukan karena Allah takdirkan, dia nggak akan ke kita ya, Mak ya. Tapi karena emang sudah Allah kirimlah dia untuk menguji kesabarannya kita, untuk ya menjadi warna di hidup kita. Nggak usah benci sama Iya. orangnya, tapi ya sudah memang itu sudah takdirnya Allah. Nah, tadi Mak Joya ya, jadi tadi Mas Siti, ya udah balikin aja uangnya lah, nggak usah ribet toh, nanti rezekinya Allah yang ganti ya, Masya Allah. Ini ada lagi Kirana underscore biar bisa bingung antara jadi ASN ya atau PNS atau ke bisnis. Gimana nih Mas Siti ini? Kalau aku sih lebih milih bisnis ya. Ini pendapat pribadi aku loh ya, gitu ya. Kalau aku lebih memilih bisnis, aku sama seperti Mas Siti pengen banget dari bisnis kita ini bisa jadi sumber rezeki banyak orang gitu ya. Sedangkan kalau kita jadi PNS ya kita menghasilkan rezeki buat diri kita sendiri gitu kan. Dengan kita kerja 8 jam kita menghasilkan rezeki buat diri sendiri. Sedangkan kalau kita buka bisnis, nanti Mas Siti bisa reseller loh, Masya Allah. Jadi wasilah untuk 1.000 reseller dan 25 karyawannya gitu. Gimana kalau menurut Mas Siti? Ya kalau saya pribadi, awalnya juga waktu saya kuliah, beberapa kali coba untuk PNS Mak. Jadi yang daftarkan itu calon suami gitu kan. Ya bolak-balik kita daftar nggak pernah lulus. Jadi memang nggak ada inginnya ke sana Mak.
dia ingin ke sana. Kemudian saat kita pertama kali nikah, kan banyak kawan-kawan suami PNS. Orang itu juga menawarkan untuk kerja di kantornya PNS, karena juga saya juga pernah jadi asisten dosen, ada yang nawarkan jadi dosen, ada yang nawarkan jadi banyak penawaran, tapi saya menolaknya karena basic saya hanya suka pekerjaan itu yang menyenangkan hati. Dan salah satunya ya dengan kreativitas, karena itu menyenangkan hati. Oke, nah Mak Kirana berarti coba tanya sama dirinya, senengnya di mana? Kan kita harus ngebayangin sekian tahun ke depan ya, mas 10 tahun lah ya, 10 tahun ke depan, apakah memang benar-benar mau di dunia PNS atau mau di dunia bisnis? Kalau Mas Siti senangnya di dunia kreasi. Ya udah, akhirnya Allah izinkan pintu rezekinya dari dunia kreasi. Jadi ketika kita fun mengerjakan sesuatu, hasilnya juga bisa lebih fresh ya gitu ya, karena kalau kita ngerjainnya bete, ngerjainnya karena terpaksa, jadi nggak enjoy. Nah ketika ada masalah bawaannya bete gitu kan ya, jadi kalau ada masalah ya udah dinikmatin aja, nanti juga ada solusinya kok. Tapi di satu sisi kita fun karena itu di bidangnya kita gitu ya Mas Siti ya. Masya Allah. Ini dari Mas Nurutul Balak Nasa. Oh, mungkin tadi saya nggak nonton dari awal nih. Mas Siti basicnya penjahit atau bukan? Nah, kalau bukan, gimana nih cara rekrut karyawan penjahit atau kerjasama dengan penjahit lain tuh gimana cara kerjasamanya? Ya kalau awalnya itu memang saya nggak basic jahit, nggak tukang jahit juga. Dulu saya juga benci gitu sama dunia perjahitan, Mak. Ya awalnya orang tua yang bantu, orang tua dan kakak yang bantu. Karena saat itu orang tua sama kakak yang pandai jahit, kalau saya nggak pandai. Kemudian karena meninggal kakak saya, akhirnya saya memaksakan diri untuk belajar. Setelah saya belajar menjahit, kemudian bisa. Ketika saya sudah tahu ilmunya, kemudian saya rekrut karyawan. Di situ jadi rekrut karyawan kita nggak ada pakai sistem sistem gaji. Oke, nah tadi diawali nggak bisa dulu ya, kemudian memang ada mama sama kakak yang bisa jahit, kemudian kakak almarhum ya Maya, insya Allah sudah mendapatkan surga terindah ya. Akhirnya Mas Siti juga belajar, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita paham, oh seperti ini prosesnya, oh kemudian apa namanya, nanti kalau ngerjain karyawan bagaimana, do and don'ts-nya bagaimana, tahapan-tahapan dan sebagainya. Jadi Mas Siti bisa bukan berarti Mas Siti harus menjahit semuanya, tapi Mas Siti untuk sebagai controlling ya, untuk evaluasi karyawan dan sebagainya. Nah, berarti kalau yang sekarang itu penjahit sistemnya tetap dibayar per pieces atau per bulan? Kita gaji bulanan, Mbak. Tapi ada juga misalnya kan ada kelebihan jahit, itu jadinya target, Mbak. Jadi gaji kita gaji bulanan sama target. Jadi membangunnya sistem kekeluargaan. Ya yang penting kita ini sebagai owner harus mengertilah kebutuhan mereka. Ya ketika mereka lagi susah ya kita bantu. Ketika mereka kebutuhan ya kita bantu. Yang penting kita jangan inilah sama karyawan, anggap aja seperti saudara. Masya Allah ya. Jadi kan di mana-mana biasanya penjahit itu dibayarnya per project ya Maya, per pieces. Tapi ini Mas Siti luar biasa baik hati, dibayarnya gaji bulanan, kemudian ada target. Kalau mencapai target pengerjaan ada bonus lagi gitu ya Maya. Masya Allah luar biasa. Nah, berarti dengan 20 bagian produksi kapasitas per bulannya berapa, Mak? Dengan 20 orang bagian produksi, kapasitas produksinya berapa sebulan? Kapasitas piece-nya gitu, Mak. Ya, kita kan karena banyak produk, misalnya kita lagi mau membuat karpet santuy gitu kan, Mak. Itu bisa nanti kita mau buat 1000 gitu. Misalnya kita mau buat project bantal sofa, kita targetnya mau berapa ini? Misalnya kita udah buat ini, kalau bisa bagaimana sebelum lebaran bisa terjual 5.000 piece. Jadi, memang kita cari dulu pasarnya. Ketika pasar sudah mulai reda, jadi kita olah lagi yang baru. Jadi penjahit ini ada tergantung kita lama orderan yang masuk. Jadi proyeknya ya kalau bisa ribuan piece sih, Mak. Yang bulan itu. Masya Allah. Nah berarti itu sistem PO atau sistem stok, Mak?
di stok, ada yang harus PO, Mak. Misalnya seperti bantal sofa ini kita buat sampelnya dulu. Kita kan nggak tahu respon orang itu mau enggak ketika nanti kita udah stok banyak. Mereka nggak mau karena belajar dari masa lalu gitu, Mak. Tapi kalau memang saat itu kita ada keyakinan yang tinggi seperti tahun bahan baku banyak, Mak. Nah, ini kondisinya kalau kita mau stok saat banyak. Jadi pada saat stok bahan baku banyak, menjelang lebaran, kita mau produksi apa dari bahan baku yang ada. Sementara untuk belanja lagi, misalnya kita kondisi keuangan tidak memungkinkan karena stok terlalu banyak. Maka kita harus berpikir bagaimana stok itu bisa kita manfaatkan. Dan pernah kami buat stok bantal bunga itu hampir 1.000 piece, Mak, menjelang lebaran. Alhamdulillah udah semua, Mak. Karena kita memanfaatkan stok. Jadi saat ini kami manfaatkan kain stok yang ada gitu kan, Mak. Kain stok yang ada kami kan ini katun sama raspur. Jadi kami maksimalkan apa yang ada dulu. Setelah itu yang ini kami nggak stok gitu. Kami promosikan dulu. Promosikan dulu. Jadi ada barang-barang yang harus kita stok, ada yang harus kita nanti jadinya takutnya ketika kita udah stok banyak, nggak jalan, Mak. Orang nggak tertarik gitu. Maka kami buat sampel semalam itu buat sampel, contoh. Dan alhamdulillah langsung keluar itu 200-an piece, Mak, baru beberapa hari, Mak. Baru beberapa hari kita, nggak berapa hari sih, baru kita tawarkan sama distributor, ya langsung gitu, langsung ratusan piece, Mak. Pesan ratusan, karena kalau distributor kan pesannya ratusan, Mak. Satu distributor itu pesan ratusan. Dulu aja teleponnya, diangkat dulu aja teleponnya. Enggak, Mak, ini apa namanya, pinggir jalan, suara motor. Oh, alah, kayak suara telepon, aku pikir suara telepon ya. Rumahnya Jalinsum, Mak, Jalinsum. Jadi banyak suara kendaraan. Oh, gitu. Nah, itu ini lumayan seru nih ya, karena memang di dunia produksi, dunia kreativitas ya. Jadi betul-betul harus jeli ya, dan Mas Siti juga nggak semulus sekarang, udah banyak proses belajarnya ketika udah nyetok, ternyata nggak diminati pasar gitu kan ya. Sekarang jadi makin jeli lagi gitu. Sekarang kita harus mikirin gimana caranya supaya penjahit nggak berhenti ya, makanya rezekinya mereka juga harus kita pikirkan ya, Maya. Jadi kreativitas akan barang kayak gitu adalah hasil riset dari pasar yang bisa kita adaptasi. Apa sih sekarang yang permintaan tinggi itu kita bikin. Oke, apa sih lagi yang itu kita bikin itu ya, Maya? Luar biasa. Jadi sehingga perputaran barangnya juga bisa maksimal gitu kan ya. Nah, kalau yang sekarang lagi tren apa sih? Apa, Mak? Kalau yang sekarang lagi tren apa? Bantal sofa, yang lagi Mak. best seller. Bantal sofa. Karena mau menjelang lebaran, Mak, bantal sofa. Jadi kami juga ada bantal sofa raspur, mana bantal sofa raspur. Jadi bantal sofa raspur itu paling banyak udah keluar ratusan piece sih, Mak. Kalau bantal set katun juga udah ratusan piece. Jadi ini orang lagi gencar bantal sofa. Nah, sofa banyak lagi gencar cari orang. Bantal, berarti itu enggak sarungnya aja ya, sama dalamnya juga ya? Kalau dia katun, Mak, sarungnya aja. Sarungnya aja. Ya. Kalau dia yang raspur sama bantal untuk sama ininya, Mak, taplak mejanya. Kami nggak mahal-mahal, Mak. Kami murah. Jadi makanya orang kalau pesen gitu kan nggak pernah sedikit gitu. 100 piece, 100 piece. Karena dia kan kita konveksi. Gitu. Bagaimana tetap terus berjalan. Ya itu perhitungan APP. Luar biasa. Jadi distributor juga sekali ordernya banyak-banyak ya, Maya, Masya Allah. Jadi selain para distributor pesan sesuai dengan apa barang yang memang di launching, mereka juga bisa custom gitu ya, Maya? Di karpet kan custom pakai nama gitu, pakai nama mereka, pakai foto mereka, bantal foto juga ada pakai foto mereka, itu custom, Mah. Custom ada custom. Tetap kalau yang ada yang custom, ada yang kita modelnya yang itu yang kita ridikan gitu.
Oke, luar biasa. Oh, ini udah nggak berasa nih, udah mau jam 5 nih, Masya Allah. Jadi teman-teman luar biasa ya perjalanan Mas Siti dari nol ya, bergonta-ganti bisnis, dan sekarang akhirnya ke bisnis kreativitas sesuai dengan passionnya. Enak banget ya, pada akhirnya bisa menemukan ya sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Tadi tuh ada lagi bertanya ya, misalnya, gimana sih, Mak, gimana supaya apa ya ketika memilih sebenarnya ini passion aku gitu. Banyak orang yang bingung sebenarnya. Aku tuh bingung ya mau jualannya tuh apa dulu gitu, Mak. Coba Mas Titi boleh kasih motivasi nih buat teman-teman kalau yang baru mau memulai bisnis ya, tadi ada yang masih ASN, baru mau berhenti, ada yang mau beralih gitu kan ya. Sebenarnya apa sih, Mak? Ini kan Mas Titi juga kan ini bisnis yang keberapa ya gitu ya. Dulu nih untuk langkah-langkah awalnya buat yang masih pemula banget, sebenarnya apa sih yang harus kami lakukan? Yang pertama kali kita lakukan adalah ya kita bertanya dulu sama hati. Kita berdoa sama Allah agar Allah tunjukkan, Allah langkahkan kaki kita ke jalan yang benar-benar sesuai kita. Jadi saya setiap melangkah apapun, membuat keputusan, selalu bertanya dulu, ya Allah, ini jika benar jalankan dengan mulus, jika salah jangan lama-lama gitu stopnya, dikasih tahu bahwasanya ini salah gitu. Jadi ya kalau kita udah salahkan gitu, akhirnya Allah tunjukkan. Karena saya juga dulu banyak, Mak, untuk menghilangkan bisnis panel baru, karena panel juga kami menjualnya juga banyak dulu, Mak. Panel baru mahal, ranteran, main itu juga nggak gampang, Mak. Ya namanya bisnis di awal gitu. Tapi kembali lagi saya berdoa sama Allah, kalau memang ini, jika ini yang terbaik, ya Allah tolonglah gitu, kuatkan hati kemana harus memilih. Jadi itulah, Mak. Banyak yang penting itu tadi, Mak, kita tanya sama Allah. Karena bagaimanapun kalau kita tanya sama hati kita sendiri, Mak, kita sering tapi aku mau ini gitu, tapi aku mau ini, aku sukanya ini, jadinya bingung mau ngapain. Tapi kalau udah kita tanya sama Allah, Allah akhirnya nunjukkan, Mak. Allah langkahkan kaki kita, Allah tunjukkan, tiba-tiba kita pikir kayaknya aku di sini aja gitu. Oke, jadi kalau bingung mau menentukan apa, jawabannya satu, tanya sama Allah, tapi tetap terus bergerak. Toh pada akhirnya yang ngasih kita ide, yang ngasih kita peluang, yang menentukan kita belok kanan, belok kiri, ya Allah yang menggerakkan kita juga. Jadi kalau tadi kata Mas Siti, berdialog dengan Allah, tanyanya ke Allah. Mudah-mudahan pasti ya, bukan mudah-mudahan, pasti Allah akan kasih petunjuk. Ya itu nanti kita akan menemukan, oh oke deh, aku ini aja, Masya Allah. Terima kasih Mbak Siti, luar biasa banget hari ini. Aku merasa spesial lah dengan adanya kamu hari ini. Itu bantal sofa yang itu ya, sama isinya ya. Ih, empuk, lucu banget. Nanti boleh lah kita kirim ke tempat Mak Muri. Aku lupa tanya, Mas Siti tinggalnya di mana? Nanti teman-teman yang mau jadi distributor ya, mau jadi reseller juga bisa. Nanti aku masukin di caption IGTV ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa bisa sama-sama jemput rezeki dan bisa pesan custom. Mas Siti tinggal di mana? Tinggalnya di Jalan Mangga, Desa Seidadap 12, Jalan Lintas Sumatera, ya, Kabupaten Asahan, ya, Sumatera Utara. Jadi kalau dari Medan jauh lagi sih, Mak. Kita ke Medan itu menempuh jarak 4 jam. Jadi kita ini di 4 desa, jam. desa. 4 jam dari kota Medan, di desa, rezeki desa, orang desa rezeki kota ini namanya ya. Luar biasa ya. Ada di satu desa di daerah Sumatera Utara, sosok seorang ibu rumah tangga yang mempekerjakan 25 orang dan menjadi wasilah rezeki 1.000 orang yang tersebar se-Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Ayo teman-teman, harus makin yakin lagi bahwa dimanapun kita berpijak, Allah akan tetap bisa kasih rezeki kok. Rezeki itu tidak hanya di kota. Rezeki itu tidak hanya di Pulau Jawa. Rezeki itu tidak hanya kerja kantoran gitu. Dimanapun teman-teman berpijak, itu juga buminya Allah. Dan Allah akan tetap kucurkan rezeki selama kita memantaskan diri. Gitu ya Mas Siti ya.
Baik Mas Siti, terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmunya dan energinya luar biasa. Terima kasih sudah menjadi muslimah inspiratif kita hari ini. Terus semangat gedein bisnisnya Mak ya, semakin berkah dan harta dan kekayaan memang harus ada di tangan orang-orang baik seperti Mas Siti ini. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Mas Siti, sehat selalu ya, makin berkah bisnisnya. Amin. Sama saya juga Assalamualaikum Mak Muri. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.